kita akan mempelajari QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Itu insya Allah minggu depan. Itu akan agak pendek, jadi mungkin agak cepat selesai. Setelah dari situ, kita akan coba masuk ke perkuliahan yang sifatnya, kalau memang ada, saya akan coba panggil-panggil orang, mengundang orang, para pebisnis, atau para CEO, atau yang lain-lain yang mungkin saya kenal, yang bisa berbagi-bagi selintas pandang mengenai bagaimana implementasi strategi, baik di bidang SDM, pemasaran, operasional, dan keuangan. Dan yang mana saja. Pokoknya saya berusaha ya, mudah-mudahan kita punya kuliah jadi interaktif. Kemudian, alhamdulillah, salam dan salat mari kita haturkan ke baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan perantaranya kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari pengikut-pengikutnya. Insyaallah, amin. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu, saya akan kita akan mempelajari mengenai SWOT dan Space Matrix. Kalau SWOT itu sudah jelas, terbagi atas dua bagian, strength weakness untuk internal dan opportunities dan threats untuk eksternal. Kemudian untuk Space Matrix, panjangannya adalah the strategy, position, and action evaluation. Insya Allah nanti, saya tidak tahu apakah saya sudah tautkan ini PowerPoint kayaknya sudah saya tautkan ya. Kayaknya saya sudah silahkan kalian masuk ke Lentera dan mengunduh PowerPoint ini, insya Allah. Kemudian tunggu ya, saya lihat dulu apa yang aneh-aneh ini. Hapus dulu. Oke deh. Oke, SWOT dan Space Matrix. Tunggu ya, saya ambilkan contoh SWOT yang sudah pernah saya kerja. Dia ada di sini. Oke, sudah siap. Oke, kembali ke topik. Nah, saya akan ulangi kembali apa namanya? Saya akan ulangi kembali yang kita pelajari minggu lalu. Jadi ketika kita belajar minggu lalu, kita mengetahui bahwa terdapat banyak sekali alat yang bisa kita gunakan untuk mempelajari, untuk yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis. Dan alat-alat tersebut berada pada fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, yang paling pertama kita pelajari pada pertemuan-pertemuan awal itu kan EV dan IV, External Factor Evaluation dan Internal Factor Evaluation. Prinsipnya mereka sama. Untuk yang eksternal itu mengenai opportunities dan threats. Untuk internal itu untuk strength dan weakness. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian Oke. Kemudian apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita
Jadi selalu saya ingatkan kembali kepada kalian, tahapan paling berat dari mengerjakan strategi itu adalah mengumpulkan informasi. Karena informasi itu banyak sekali dan beragam. Informasi itu amat sangat tidak terbatas. Terkecuali kita sebagai seorang strategis mampu memilah-milah, mampu membagi mana informasi yang betul-betul layak kita ambil, mana informasi yang bobotnya atau nilainya kecil, itu yang kita tidak perlu kita munculkan. Tapi kalau dia betul-betul strategis dan betul-betul berdampak terhadap strength, weakness, opportunities, dan threats dari organisasi, itu yang kita munculkan. Nah, mereka itu akan muncul di EV dan IV. Permasalahannya, itu yang saya ulang, kesulitan dari strategis adalah mengumpulkan informasi tersebut butuh biaya banyak, butuh informasi banyak, butuh keluasan-keluasan berpikir, butuh ketenangan berpikir. Banyak di antara kalian nanti, insya Allah, yang akan cocoknya mungkin berada di bagian karyawan-karyawan saja. Maksudnya mereka cuma cocoknya jadi bagian karyawan. Kalian mungkin akan ada beberapa di antara kalian yang memang lebih menyenangi, karena tidak bisa kita bilang semua orang sama. Mungkin akan ada di antara kalian yang akan lebih menyenangi posisi sebagai karyawan biasa. Kalian tidak menyukai diberikan, kalian malas berpikir rumit kayak gitu, malas pusing. Kalau kayak saya malas pusing ya. Jadi pengen jadi yang karyawan-karyawan atau dosen biasa saja. Cuma sekarang memang sih lagi dikasih amanah jadi sekretaris prodi ini. Tapi sebenarnya saya ini ya pemalas. Jadi ada orang yang memang jadi karyawan saja, kerjaannya dia tepatnya dia ya memang jadi karyawan. Tapi ada juga yang memang mungkin ada di antara kalian yang memiliki kapasitas untuk menjadi strategis, atau orang-orang yang menyukai proses-proses perencanaan perusahaan, menyusun rencana bersaing, kompetitif, atau bagaimana mengalahkan perusahaan lain, itu yang kayak gitu. Jadi manusia itu berbeda, tapi saya tidak bisa juga memaksa bahwa kalian harus bikin begitu, tapi saya tetap akan menyampaikan ilmunya. Nah, tahapan paling berat di sini adalah pada tahapan mengumpulkan informasi atau tahapan input. Nah, di sini kita memiliki beberapa alat, 2 alat utama, yaitu EV dan IV. Competitive Profile Matrix tidak saya ajarkan, itu nanti bisa kalian pelajari mandiri, tapi yang paling penting di sini adalah EV dan IV. Kenapa? Karena apa-apa yang kalian pelajari di EV dan IV, itu informasinya akan kalian gunakan kembali di SWOT ataupun di Space Matrix. Apa-apa informasi yang kalian sudah kumpulkan, umpamanya, perusahaan saya terletak di jalan raya yang ramai, itu kan keunggulan ya. Modal perusahaan saya menipis, nah itu kan kelemahan. Nah itu yang kira-kira sederhana-sederhananya. Oleh karenanya, informasi tersebut akan kita gunakan kembali pada Space Matrix dan SWOT. Bahkan hampir semua alat yang kita pakai. Nah, saya kembali. Kalau tadi kita sudah belajar SWOT, EV dan EV, maka kita akan sampai pada bagian berikutnya, yaitu SWOT Matrix. SWOT ini adalah alat yang populer dalam artian banyak sekali digunakan, paling luas penggunaannya, dan hampir semua organisasi melakukannya. Oleh karenanya amat sangat penting bagi kalian untuk password. Jadi apa tadi saya bilang sampai lupa. SWOT itu adalah alat ukur paling populer, metode alat strategis yang paling populer yang digunakan oleh hampir semua organisasi. Walaupun begitu, tidak semua orang paham bagaimana caranya menggunakan SWOT yang baik. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bahkan pada level UIN saja ketika mereka membuat analisis SWOT dari organisasinya, itu
itu tidak sempurna, tidak sesuai standar ya. Enaknya pakai SWOT itu adalah dia straight to the point atau langsung strategi yang muncul itu langsung to the point, tek 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 ini itu kayak gitu. Nah, jadi bagaimana ya? SWOT itu berada pada tahapan pencocokan. Jadi informasi-informasi yang berada pada alat EV dan IV kita ambil kembali. Oke, jadi kok ada masalah jika kerja ribut tuh? Ada masalah juga kerja ribut. Oke. Jadi SWOT kembali. Jadi fungsi SWOT di sini adalah kita akan mengkombinasikan beragam informasi-informasi yang ada pada level S, W, O, dan T tersebut, kita akan interaksikan. Mereka akan saling berkaitan. Kemudian kalau seperti itu, apa kira-kira strategi yang penting yang bisa kita lakukan? Jadi di sini SWOT matrix ini akan membagi pada 4 jenis strategi. 4 jenis strategi, 4 kuadran besar. Kuadran besar, di mana ya? 4 kuadran besar. Kuadran pertama adalah kita akan membandingkan antara kekuatan dan peluang. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memperoleh atau mengambil atau memaksimalkan peluang yang muncul dari luar. Itu akan kuadran pertama. Ini boleh kita bilang tipe-tipe yang kompetitif atau bukan advance ya. Apa lagi namanya? Yang ofensif kayak gitu. Kemudian strategi berikutnya adalah weakness dan opportunities, yaitu dengan bagaimana meningkatkan memperbaiki kelemahan-kelemahan internal kita melalui beragam peluang yang ada dari luar. Itu strategi kedua. Ini mungkin akan masih membingungkan, tapi nanti ketika masuk ke kuadrannya, kalian akan lihat mudah saja ini semua ini barang. Mudah, tapi yang penting kalian tahu cara pakainya. Yang berikutnya adalah strengths dan threats, yaitu bagaimana kita menggunakan kekuatan dalam organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dari ancaman dari luar. Dan ini masih kategori-kategori menengah. Nah, ini yang kategori yang defensif, bertahan. Ini weakness dan threats atau WT, yaitu usaha bertahan yang ditujukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Jadi kalau di WT atau weakness dan threats ini, istilahnya berusaha kabur-kaburan dari masalah lah. Sederhananya dia kayak gitu. Namanya saja taktik defensif ya. Jadi semua S, W, O, dan T itu kan memiliki fungsi masing-masing. Nah, mereka akan selalu kita akan kaitkan satu sama lainnya dalam bentuk kuadran. Nah, saya akan perlihatkan saja sama kalian. Nah, bisa dilihat ini. Inilah yang dimaksud dengan SWOT matrix. SWOT matrix itu sederhana sekali. Jadi di bagian kuadran paling atas ada S dan W, pada bagian di kiri bawah ada O dan T. Sederhana ya, S, W, O, T. Nah sekarang, seperti yang tadi saya bilang, ada strategi SO, WO, ST, dan WT. Artinya, kita hanya akan menyambung-nyambungkan antara S dengan O, S dengan T di bawah. Oke? W dengan O, W dengan T di bawah. Sederhana. Nah, yang saya maksudkan dengan informasi yang ada di EV dan IV itu adalah semua informasi tersebut kalian tempatkan kembali, kalian kopas, kalian copy, baru kalian paste kembali di sini.
Kalau kalian ingat kemarin di EV dan IV itu kan kalian sudah mengisi, oh ini kelemahan dari, apa sih kemarin kasusnya yang saya kasih sama kalian itu apa? Bank Cina ya? BCA ya? Iya, Pak. Oke, kalian kan sudah mengisikan itu kekuatan kelemahan apa segala macam toh, daftarnya benar tidak? 1 sampai 7, benar kan? Nah, itu kalian copy baru kalian taruh di tempatnya masing-masing gitu loh. Oke. Kalian copy ini, kalian taruh tempatnya masing-masing. Maksudnya untuk yang kekuatan, taruh dia di sini, kelemahan taruh dia di sini, opportunities taruh di sini, list dan threats taruh sini. Semua yang bobot, rating dan lain-lain itu kalian tidak pakai, kalian tidak gunakan. Sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Sederhana gitu, masih sederhana ya ini ya. Masih sederhana kan? Jadi ceritanya kopas saja, dan dari informasi dari EV dan IV, ingat, tahap pertama dari mengumpulkan informasi itu selalu yang paling sulit, karena harus membaca-membaca. Makanya kalau kalian lihat di sini, saya mengulangi kembali, informasi yang dibutuhkan sebisa mungkin bernada, sebisa mungkin ya, kuantitatif. Tidak semua. Tidak semua. Kemudian, tidak semua strategi itu akan digunakan. Akan tetapi menjadi kumpulan strategi yang bisa digunakan. Jadi semua yang kita hasilkan itu mungkin tidak semua akan kita lakukan. Kayak gitu. Yang bisa kita lakukan saja. Maksudnya, tidak semua langkah. Orang kalau duduk di meja makan, kemudian ibu kalian ada masak ini itu, mungkin kita tidak akan makan semua itu makanan yang di atas meja, benar tidak? Kalian akan memilih-milih yang mana yang sesuai dengan selera kalian atau kebutuhan kalian. Seperti juga itu strategi. Banyak strategi, tapi tidak kalian sudah tuliskan, oh ini strateginya ini sini, tapi tidak akan semua kalian gunakan yang kalian anggap perlu saja. Kemudian yang berikutnya 3, 4, 5, 6 itu yang saya bilang tadi, kopas kembali yang dari EV ke IV kemarin, kemudian paste ke kolomnya masing-masing atau kuadrannya masing-masing. Kemudian bagian berikutnya adalah cocok-cocokkan ini, cocokkan kekuatan dengan ini. Kemudian catat strategi yang dihasilkan di kotaknya masing-masing. Kemudian ini semua dicocok-cocokkan, tapi tidak semua harus muncul ya. Ingat poin nomor 2, dicocok-cocokkan, tidak semua harus muncul. Catat strategi yang dihasilkan. Nah, catat strateginya ini mungkin yang perlu diajarkan. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini, kita sudah punya di sini daftar. Sebenarnya di daftar kekuatan ada daftar, kemudian di daftar peluang. Nah, jadi di bagian 4 kuadran yang di bagian dalam ini itu langsung. Makanya kalau SWOT itu tergolong straightforward atau langsung-langsungan, bisa disambungin? Langsung-langsungan dalam artian ada masalah, ada peluang, ada kekuatan, ada peluang, strateginya apa, kalian langsung tuliskan. Itu kayak gitu. Contoh, kita langsung saja ke contohnya ya. Jadi, kalau kalian ingat minggu lalu, di sini ini strength, weakness, opportunities, dan threats, ini kan kalian sudah mencatatkan, ini semua ini kan informasi EV dan IV, benar tidak? Benar kan? Di strength, weakness, EV, dan IV. Benar kan? Iya, Nah, Pak. sekarang, jangan lupa memberi nomor. Terputus ya barusan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terputus. Hilang Tunggu dulu, nah. Apa? Iya, sumbernya, referensinya. Referensinya ketika dia bilang begini begitu, referensinya apa? Cari saja dulu jurnal Inggrisnya. Atau kalau kamu memang tidak mampu, bukan tidak mampu ya, maksudnya yang kampanye referensi dan lain-lain, coba kau skip dulu. Cari dulu yang semuanya sifatnya dia kayak masih
pedoman penulisan, yang perbaiki tulisan ini. Toh, yang kok bingung-bingung, simpan saja dulu, nanti sebentar baru bicarakan lagi, kalau saya habis ngajar. Oke, kita lanjut ya. Kenapa kita harus beri nomor? Supaya kalau kalian lihat, di bagian-bagian di dalam di sini, itu ada angka-angka, benar tidak? Nah, itu maksudnya kalau S4 artinya kekuatan yang di bagian nomor 4. O3 maksudnya di opportunities nomor 3. Sampai di sini bisa dipahami? Jami dulu bahas yang strateginya ya. Sebentar, Pi. Tapi maksudnya adalah ada angka-angka, ada huruf dan angka di sini, semuanya mereka adalah kode. Kode yang mana? Kode kekuatan nomor berapa yang kita mau sandingkan dengan kode peluang nomor berapa. Jadi itu tulis di sampingnya di strategi. Jadi ketika 4 kuadran yang di bawah ini, di bagian kanan bawah ini, 4 kuadran ini, mereka semua adalah strategi yang mau kita lakukan. Jadi contoh seperti ini. Saya akan ambil contohnya ya. Contohnya ketika di sini mereka menuliskan S403, maka di sini akan kita baca in-store promotion, 20% peningkatan penjualan di bagian kekuatan. Ini merupakan kekuatan, terdapat 20% kenaikan penjualan. Itu kan kekuatan, benar tidak? Kemudian kita membaca kembali di bagian peluang, ada tidak yang bisa kita kaitkan dengan kekuatan ini? Kekuatan ini ya. Contoh, ternyata pada nomor 3, ini kayak gini, jumlah kendaraan yang melewati toko naik 12%. Jadi nomor 3 di bagian peluang ini, vehicle traffic passing stores up to 12%. Artinya jumlah kemacetan atau jumlah kendaraan yang lewat di depan perusahaan kita naik 12%. Di sisi lain itu kan peluang, karena itu adalah kondisi di luar perusahaan kita, mereka berada di jalan gitu. Di depan kantor kita tambah macet, di depan toko kita tambah macet, kira-kira sebesar 12%. Sementara di sisi kekuatan, ada 20% peningkatan penjualan, atau kita mendapati bahwa toko kita mendapati kenaikan penjualan sebesar 20%. Nah, kalau kondisinya begitu, di depan jalan tambah macet, kan ini sederhananya berpikir strategisnya ya. Jadi mulai di sini, 4 kuadran di sini, kalian harus berpikir strategis. Yang dimaksud dengan berpikir strategis adalah putuskan dengan bijak. Tidak semua poin-poin di sini harus kita munculkan strateginya ya. Makanya kalian lihat di SO strategis itu cuma 3 strategi, WO cuma 4. Tidak semua harus kita lakukan. Yang pantas saja, yang mampu kita lakukan saja. Jadi sekarang pertanyaan saya sama kalian. Kalau kalian mendapati fakta bahwa di depan kantor kalian kemacetan semakin meningkat, artinya bagus buat toko karena ada potensi lebih banyak orang lewat, benar kan? Sederhana kan? Pikir-pikir sederhana saja ini. Kemudian di fakta lain, kalian mendapati bahwa bisnis kalian, usaha kalian lagi bagus nih, penjualannya lagi naik nih 20%. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan sebagai sebuah perusahaan? Coba berpikir strategis. Oh, di depan jalan tanpa macet. Oh, ada kenaikan penjualan. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ayo, coba jawab. Jadi SWOT itu dia langsung saja kita buat strateginya ya, beda dengan yang lain-lain. Kalau di depan toko kalian lagi rame, macet, tambah macet, artinya bagus buat bisnis. Macet itu bagus buat bisnis ya, artinya banyak potensi orang lihat toko atau lewat tokonya kita. Di sisi lain, penjualan juga naik 20%. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian melihat, wah, masa depan cerah seperti itu, sebagai pebisnis, apa yang kalian lakukan?
Ayo, berpikir. Halo? Halo? Ada nggak sih? Ayo. Halo? Halo? Ya, Pak. Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau di depan toko kalian semakin ramai, kemudian toko kalian semakin banyak yang beli, penjualan naik, apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Menambah jumlah produk, Pak. Ya, Pak. Menambah Menambah jumlah produksi produk. penjualan. Oke. Jadi cara berpikirnya sederhana seperti itu ya. Makanya kalau kalian lihat di poin nomor 1, S403, S4 dengan O3, dia menambah promosi, memperkuat promosi, menambah 4 lagi promosi dalam toko. Oke, jadi kita memperbanyak promosi-promosi, entah diskon ini, diskon itu, promosi barang ini, bundling antara kalau beli satu gratis satu, dan lain-lain. Sampai di sini, kalian lihat bahwa S4 yaitu kekuatan keempat, promosi meningkat. Dalam promosi ini terjadi peningkatan penjualan sebesar 20%, kemudian opportunities, ada peluang naiknya tingkat kemacetan depan toko sebesar 12%. Ini memunculkan, bisa membuat kita merumuskan strategi bahwa oh bagus juga kalau kita memperkuat promosi yang dalam toko tersebut. Sampai di sini, dan apa yang kita lakukan di sini itu akan berulang semua pada beragam kuadran-kuadran yang lain, yaitu di WO, ST, dan WT. Makanya kalau kalian lihat di WO strategis, umpamanya W2, O2, jadi ceritanya kita akan membaca di weakness, kemudian kita membaca di opportunities, yang mana kira-kira di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, yang bisa saling berkaitan. Contoh, di weakness kedua, ada weakness kedua ya, umpamanya ini contohnya ya, weakness, kelemahan. Lokasi toko mendapatkan bermasalah. Lokasi toko tidak terlalu strategis karena adanya pembangunan jalan baru, jalan raya baru. Jadi bayangkan kalau kalian, usaha kalian ada di Petarani, kan di Petarani itu lagi dibangun flyover, benar tidak? Kalau dibangun flyover begitu kan terdampak pembangunan. Kita punya toko yang jualan di bawah, orang kan agak malas lewat di Petarani karena macetnya itu. Nah, dengan kondisi seperti itu bisa saja memicu masalah menjadi kelemahan bagi lokasi toko kita. Di sisi lain, lokasi toko itu internal ya, beda dengan kemacetan. Kemacetan itu eksternal. Bisa dipahami bedanya? Lokasi toko kita itu berada pada kita, sementara kemacetan itu di luar kuasa kita. Jadi bahkan pada beberapa kondisi di Jawa sana banyak sekali dibangun jalan tol baru, usaha-usaha yang banyak dulu rumah makan apa segala macam banyak di Pantura, Pantai Utara, Jalan Pantura. Nah mereka sekarang harus pindah, mereka sepi karena orang sekarang banyak yang lewat tol, gitu loh. Itu contoh-contohnya. Nah sekarang W2, O2, kalau kalian lihat ada rival komputer. Toko ini kan ceritanya ini SWOT matrix untuk toko komputer ya, penjual komputer ya. Jadi ini kasusnya umpamanya toko penjual komputer. Nah, peluang rival computer store opening 1 mile away. Jadi mereka komputer ini membangun di lokasi kita yang berjarak cuma 1 mil. Kenapa dia berada di peluang? Karena otomatis dia juga akan terdampak dengan ini, pembangunan jalan raya HWY ini, pembangunan jalan raya baru. Jadi yang kayak di Petarani, kalau orang ada
pesaing kita yang juga membuka tokonya di Pektarani, otomatis dia akan terdampak juga dong. Dan itu akan memengaruhi juga keberadaan mereka. Dan karena mereka baru buka, tentunya akan berbeda prosesnya dengan kita yang sudah duluan buka. Pendatang baru itu kan selalu harus menyesuaikan diri dibandingkan yang sudah lama kayak kita, umpamanya kalau kita berada lama di situ. Makanya strateginya adalah membeli tanah baru untuk membangun toko baru di lokasi yang lebih strategis. W2 dan O2. Nah, sekarang kita pindah ke ST. Saya akan selesaikan dulu penjelasannya ya. Sebelum habis itu kalian akan boleh bertanya mengenai SWOT ini. Kita pindah ke ST. Kalau kalian lihat ST, S6, S7, T1. S6, strength nomor 6. Pendapatan dari jasa servis naik 16%. Kemudian kita juga memiliki, ini kan toko komputer ya, kita juga memiliki tenaga service center yang betul-betul berasal dari S1 atau S2 malah, dari sistem informasi atau anak komputer lah, boleh kita bilang seperti itu. Kita punya karyawan komputer, ingat, mereka itu internal, SDM kita itu kekuatan internal kita. Kalau mereka punya titel yang bagus di bidang komputer, maka kita bisa bilang bahwa itu kekuatan kita. Nah sekarang T1, Best Buy, ancaman, opening new store in 1 year nearby. Ini Best Buy ini kayak apa ya? Kalau kita adalah toko komputer, maka bayangkan kalau tiba-tiba di umpamanya kalian toko komputer ya, kalian mendengar kabar bahwa dalam waktu dekat Alaska akan buka tokonya di dekat wilayah kita beroperasi. Sementara kita tahu Alaska itu jualan panci, jualan gelas, tapi di dalamnya juga ada komputer. Dan mereka lebih gede, modalnya lebih banyak dari kita. Dan ini kan ancaman ya, ancaman. Kalau Best Buy ini kita ganti dengan Alaska, Alaska itu ada HP, ada komputer, kulkas, segala macam ada di sini. Kemudian, tapi secara kekuatan, kita punya jasa perbaikan, itu lagi naik-naiknya. Kemudian kita punya kualitas karyawan yang mengetahui sistem komputer itu juga ada. Nah, strateginya apa? Kita mempekerjakan, menambah tenaga kerja 2 orang, tenaga servis untuk memperkuat posisi kita di bidang perbaikan-perbaikan ini, servis-servis barang komputer ini. Jadi SWOT itu dia kira-kira dia seperti itu. SWOT itu kira-kira seperti itu. Dia sederhana saja, kita langsung saja ada kekuatan yang bisa kita sandingkan dengan peluang, kita baca, oh ini bisa baku sambung dengan ini nih. Nah, kalau ini dengan ini, kondisinya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan ya? Itu kira-kira seperti itu. Sama kayak kalian tadi berpikir strategis, apa yang bisa saya lakukan ya? Nah, kalau kalian sudah punya, kalian tulis strategi tersebut di 4 kuadran yang di kanan bawah. Jangan lupa menuliskan angka-angkanya dia di sini. Yang terakhir adalah WT, install W3, W4, T1. Ini betul-betul defensif, W3. Karpet dan cat sudah mulai memudar. Kelemahan ya, W3, weakness nomor 3. Karpet dan cat di toko sudah mulai memudar. 4. Bathroom, kamar mandi sudah mulai jorok. Kayak gitulah, menuam kan. Kemudian T1. Best Buy mau buka toko. Weh, sudah Best Buy itu toko baru, toko gede. Dia mau buka lagi, artinya fresh semua. Sementara di other hand, karpet, semua toko kita itu dalam keadaan tua. Maka strategi yang kita lakukan adalah membeli karpet atau mengecat kembali kamar mandi, apa segala macam toko kita. Artinya ya dikasih cantik lagi toko kita. Itu kan strategi yang berpikir rasional saja. Kalau ada pesaing baru buka, kemudian dia lebih baru, sementara kita punya toko lebih tua, maka mau tidak mau ya kita akan ya mencoba kasih cantik-cantik sedikit kita punya toko. Itu kan strategi yang sederhana saja, strategi yang sederhana. Saya akan berikan lagi contoh berikutnya, yaitu evaluasi diri dari, ini adalah borang akreditasi prodi ekonomi.
Nah, jadi SWOT itu dia kira-kira kayak gini, sama kayak tadi. Mana situ dia? Mulai dari mana ya? Oh ini ya. Ini umpamanya komponen visi misi, tujuan sasaran program studi. Jadi ini dia menggambarkan mengenai kondisi program studi ilmu ekonomi. Nah, seperti yang tadi, EV dan IV kita turunkan, kita rumuskan kekuatan, kelemahannya apa-apa saja. Rumusan visi begini-begini. Ini jeleknya nih. Dan ingat, sebisa mungkin dia dalam bentuk angka, jadi ada angka 6 orang dosen, 15 dosen, dan lain-lain. Ini semua kekuatan-kekuatannya, kemudian ini kesempatannya, peluang-peluang. Maka kita tinggal merumuskan strateginya, yaitu kemudian jangan lupa kita menuliskan angka-angkanya dari setiap, atau kodenya, bukan angka, kodenya dari setiap ini yang mau kita sanding-sandingkan. Strategi apa yang kita mau ambil. Itu dia seperti itu, O4 S2. Jadi umpamanya O4, apa sih O4? Terdapat banyak dosen di bidang visi tahun 2039 mau dicapai, apalagi kemudian ada apa sih O4 ya, salah saya. Terdapat kebutuhan jasa perencanaan ekonomi 13 provinsi dan 138 kabupaten di Indonesia Timur, ada peluang seperti itu. Kemudian ada kekuatan kita S2 visi, S4 ada dosen yang banyak, kemudian 5 dosen yang di bidang ini khusus, maka kita bilang, ya tinggal dosen-dosen kita harus lebih aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan berbasis keterlibatan dengan Pemda-Pemda. Ini sederhana saja. Sampai di sini, saya kembali dulu ke, dan sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut pindah ke space matrix, kalau kalian sudah melakukan ini, selesai sudah itu SWOT. Jadi ceritanya dikait-kaitkan saja antara S dengan O, S dengan T, W dengan O, W dengan T. Kemudian setelah kalian lihat, oh ini informasi ini dan ini bisa berkaitan, kalau kalian begitu, putuskan strategi apa yang bisa kita munculkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari atau berdasarkan informasi-informasi yang ada. Sekarang, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Tanya memang nih. Ayo, bertanya. Ayo, ada yang bertanya? Halo, sudah paham semua? Mudah? Insya Allah, Pak. Ayo, ada lagi yang lain? Atau saya lihat lagi kueku? Nih. Saya, Pak, mau bertanya. Siapa itu? Saya Sakinah, Pak. Perbedaan mendasarnya itu antara strength dengan opportunities sama weakness dan traits. Kan di sini strength itu kekuatan, terus opportunity peluang. Maksudku dari kayak perbedaan mendasarnya, Pak. Misalkan kalau strength itu mungkin lebih bersifat internal atau bagaimana, Pak? Karena kan kadang itu kalau ada kayak tugas, biasa baku tukar-tukar, Pak. Antara ternyata kekuatan, terus aku kasih masuk di peluang. Ternyata peluang aku kasih masuk di kekuatan. Nah, begitupun sebaliknya, ternyata kelemahan aku kasih masuk di ancaman. Kayak begitu, Pak. Jadi, adakah perbedaan mendasarnya antara itu strengths, weakness, opportunities, dan traits, supaya bisa Ki juga lebih pahami nanti, Pak, kalau ada tugas-tugas untuk ke depannya. Misal apakah yang ini lebih bersifat internal atau eksternal. Bagaimana, Pak? Mohon penjelasan, Pak. Makasih, Pak. Oke, Cantika. Sederhana ya, sederhana saja. Makanya kerangka SWOT itu terbagi dua, eksternal dan internal. O dan T itu eksternal, S dan W itu internal.
Sederhananya adalah, paling sederhananya kita, pola pikir kita adalah, sama makanya saya contoh-contohkan sama kamu. Kalau kita punya usaha laundry, kemudian kita berada dalam satu kompleks, dalam satu kompleks tersebut ada 3 usaha laundry, oke? Laundry pesaing kita yang pertama, dia punya mesin atau mesin cuci 2 biji, pesaing kita yang kedua punya mesin cuci 3 biji, kemudian kalian sebagai pemilik usaha laundry punya mesin 4 biji, maka mesin 4 biji itu kekuatan atau peluang? Kekuatan, Pak. Kenapa dia kekuatan? Karena internal, Pak. Karena mesin cuci itu kan milik kita. Kita yang punya, kita yang kontrol gitu loh. Nah sekarang kalau mesin cuci kita cuma satu, Oh, iya Pak ya. kalau mesin cuci kita cuma satu, apa artinya? Kelemahan. Kelemahan. Kenapa? Kenapa? Karena ternyata lebih sedikit, Pak, dari pesaing. Dari pesaing yang lain dia. Oh ya, iya Pak ya Pak. Oke, jadi sederhananya adalah S dan W itu berada dalam kontrol kita. O dan T bisa kita kontrol tapi amat sangat sulit. Mereka umumnya berada di luar kontrol kita. Itu seperti itu. Kondisi yang terjadi di luar kita punya tempat, sebut saja itulah O dan T, opportunities dan threats. Segala sesuatu yang berada di dalam halaman toko kita, mereka itu adalah S dan W. Kalian sebagai mahasiswa dikasihkan uang jajan 500.000 sebulan, apakah itu kekuatan atau peluang? Relatif bisa jadi peluang nih ya Pak, kalau orang yang bisa berusaha begitu dari uang 500.000 bikin usaha Pak. Enggak, itu kekuatan kalian karena itu adalah modal kalian. Modal kalian adalah 500.000, itu kekuatan kalian. Maksudnya. Saya kira bisa jadi peluang Pak. Enggak, peluangnya. Siapa tahu mau berusaha Pak. Peluangnya itu adalah kalau kalian mau pakai itu 500.000 atau maksudnya awalnya 500.000 kalian habiskan untuk kos 300.000 atau 300.000, 200.000-nya kalian pakai makan dan lain-lain, tiba-tiba orang tua kalian naik promosi jabatan. Maka kalau dia naik promosi jabatan kan ada peluang uang jajan naik, benar tidak? Iya Pak. Nah, kalau kalian bilang ada peluang uang jajan naik atau kemungkinan kalau orang tua saya akan tambah bagus, maka di sini adalah peluang atau kekuatan. Peluang, Pak. Peluang karena duitnya itu belum ada, benar kan? Tapi kita tahu bahwa kalau orang tua kita tambah bagus ekonominya, ada kemungkinan kita naik uang bulanan kayak gitu. Ketika uang tersebut dikasih ternyata betul naik dari orang tua kalian, dikasih kalian tambahan 100.000 dan setiap bulan kalian mendapatkan 600.000, maka kekuatan kalian adalah 600.000. Itu kayak gitu. Ketika dia masih berada di luar kendali kalian, maka dia masih peluang atau ancaman. Kayak gitu sederhananya. Tempatkan diri kalian, bahasakan diri kalian pada internal, eksternal. Bedakan ya. Bisa dipahami Sakinatul Kolbiyah binti Tabaringan Pacinongan? Iya Pak, insya Allah bisa nih Pak. Lagi yang lain, Ces? Ya, makasih Pak penjelasannya. Mungkin tambahan sedikit Pak. Siapa? Oh ya, silahkan. Masalah kekuatan dan peluang. Mungkin Momi Pak. Ini lebih ke Pak. Misalnya toh lebih simpelnya ini kekuatan itu ketika contoh punya satu brand atau online shop toh.
mana yang lebih dikenal oleh orang, masalah lebih berbicara ke brandnya ini. Ketika nama tak lebih dikenal namanya, berarti kekuatan itu di nama. Jadi pasif campaign di nama. Ketika logo tak lebih dikenal, berarti harus kerja pasif campaign di logo tak, pasif iklan kan itu logo tak atau kan nama. Jadi harus kita tahu DA-nya produk tak. Jadi masalah kekuatan itu harus betul-betul tahu apa DNA-nya produk tak, apa keunggulannya. Makanya penting namanya brand positioning. Penting sekali brand positioning, bagaimana bisa mempersepsikan di kepala manusia bahwa ini produk tak beda. Padahal dalam tanda kutip mungkin sama. Jadi mungkin contoh ada percetakan itu relatif sama. Tapi misalnya dia memposisikan dirinya percetakan tidak mesti minimum orderan. Berarti itu termasuk dalam brand positioning. Padahal alatnya sama. Jadi tadi masalah laundry mungkin tidak terserah apa tadi mesin cucinya itu berapa. Yang jelas kita bisa memposisikan, mempersepsikan, mengubah persepsinya orang bahwa laundry tak bagus. Misalnya laundry ini memakai parfum dari Thailand atau ke Prancis. Nah itu suatu kekuatan juga. Berbicara masalah kekuatan. Jadi tadi mungkin kekuatan secara teknisnya. Jadi saya mau menjelaskan kekuatan secara bisa juga tanpa kontrol langsung dari kita. Mungkin itu juga. Oke, ya disampaikan oleh temanmu itu akan menambah daftar-daftar beragam kekuatan, beragam kelemahan, beragam peluang, beragam ancaman yang kita bisa tuliskan mengenai, ingat ya, berpikir secara strategis yang bisa kita tuliskan di dalam data-data yang kita butuhkan. Benar kan? Yang di EV dan IV tersebut. Jadi, Mayang Sari, alis baru ya? Luar biasa. Oke. Langsung dikasih mati. Apa namanya? Jadi daftar, mereka semua, ketika kita bilang kita punya satu mesin, cuma satu mesin cuci, maka itu kelemahan. Pasti akan menjadi kelemahan dibandingkan kekuatan mendasar dibandingkan orang yang memiliki 2 atau 3 mesin. Tapi ketika kita bilang kita memiliki merek, maka kita akan mencantumkan kekuatan merek tersebut pada bagian kekuatan. Tapi kita juga akan mencantumkan bahwa sebagai kelemahan mesin cuci kita cuma satu. Jadi tuliskan saja yang penting-penting, ingat ya, yang penting, menetapkan mana yang penting, tempatkan saja mereka pada posisinya masing-masing. Begitu juga dengan peluang dan ancaman. Sampai di sini, dan SWOT itu, ingat kembali, saya ulangi kembali, di SWOT ini, strategi yang diambil itu langsung-langsungan, langsung to the point, straightforward, langsung straight to the point. Ada masalah ini, ada isu ini, ada keunggulan ini, ada peluang ini, putuskan strategi apa yang mau diambil. Sampai di sini bisa dipahami semua? Saya bisa lanjut? Bisa, Pak. Yang pasti, pergunakan kembali informasi dari EV dan IV, tempatkan, kemudian kita tinggal interaksikan mana yang sesuai-sesuai. Nah, kelemahan dari SWOT matrix tidak menunjukkan bagaimana tercapainya keunggulan bersaing, kemudian hasilnya statis, jadi untuk waktu-waktu tertentu, kayak tadi, membuka ini ada pesaing kita membuka satu toko, maka ketika dia membuka satu toko, maka jangka waktunya adalah dari sekarang sampai berdirinya itu toko, benar kan? Jadi strategi yang kita buat itu cuma untuk kondisi tersebut. Kemudian bisa mendorong perusahaan untuk terlalu fokus pada satu atau dua jenis informasi yang ada. Kalau kalian lihat, bisa saja kita terlalu fokus pada ini, karena ada banyak poin-poin di sini, di bagian SWO dan T, bisa saja kita terlalu fokus pada satu poin-poin, kemudian kita melupakan bahwa mungkin ada di antara lain-lain ini yang bisa kita gunakan kembali. Jadi jangan sampai bisa-bisa kita kurang pandangan kayak gitu. Bukan salah ya, tapi kita kurang wawasan. Padahal wawasannya dalam strategi itu wawasan yang jangka panjang dan luas. Itu yang sederhana, itu untuk SWOT.
Mudah-mudahan kalian bisa paham, sederhana sekali SWOT, ingat. Cari informasinya, tempatkan pada matriks masing-masing, pada kolom masing-masing, kemudian langsung susun strategi berdasarkan kesesuaian antara semua elemen-elemen yang ada di dalamnya. Setelah mereka sesuai, munculkan strateginya, jangan lupa berikan tanda-tanda atau kode, sehingga gampang kita membaca atau menunjukkan kepada pimpinan kita, atau menunjukkan kepada bawahan kita, ini karena ini begini, maka ini harus yang kita lakukan. Ada yang masukan lain? Nah, kira-kira kayak gitu sederhananya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu the space matrix, strategic position and action evaluation matrix. Ini yang agak sulit, yaitu the matching stage atau space matrix. Nah, ini seperti yang kalau kalian ingat pada pertemuan ke-6 kita kemarin, ada strategi integrasi, ada strategi intensif, ada strategi diferensiasi, ada strategi defensif. Nah, itu mirip-mirip seperti itu, tapi kita membagi, space matrix itu membagi strategi pada 4 kuadran. 4 kuadran, yaitu agresif, artinya strategi yang kita lakukan itu adalah strategi-strategi yang bagaimana memenangkan pasar, memperoleh pasar lebih besar, mengalahkan lawan. Konservatif atau strategi yang berjalan ya agak normal, ya naiknya tidak signifikan kayak gitu. Ya, bisnis berjalan seperti biasa, kira-kira kayak gitu. Kemudian ada strategi defensif ketika kita berada dalam masalah. Ketika kita berada dalam masalah, kemudian kita harus melakukan sesuatu, mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang, kemudian kompetitif. Itu akan ada pembadannya. Nah, kita akan membagi, ini mungkin agak sulit ya, ini mungkin yang paling panjang dari seluruh alat-alat. Space matrix, kita akan membagi pada 4 kuadran tersebut, di mana masing-masing memiliki nama. Jadi, informasinya dari mana? Informasinya tetap dari EV dan IV, tapi kita akan melepaskan semua internal, eksternal, peluang ancaman kita akan lepaskan. Kita tidak bilang ini eksternal, internal, tapi kita akan bagi kembali mereka pada beragam informasi yang sesuai di bidangnya. Informasi yang mana? Informasi contoh yang pertama. Kalau semua, baik ini bisa berada di ancaman, bisa berada di keuangan, kita akan membagi pada bagian FP, CP, SP, dan IP. Financial position, posisi keuangan, competitive position, posisi bersaing, stability position, posisi stabil atau konservatif, industry position atau posisi industri. Dari mana kita ambil datanya? Kita ambil data dari EV dan IV. Kalian mungkin masih pusing, pelan-pelan akan saya ajarkan. Tapi kalian harus dalam space ini kalian lepaskan saja bahwa yang ini di internal, yang ini di eksternal, yang ini di strength. Lepaskan saja. Hapus saja itu. Yang penting kalian sudah punya informasinya itu saja. Oke? Nah, jadi nanti ujungnya adalah space matrix itu akan ujungnya hasil keluaran dari space matrix adalah akan muncul ini space matrix ini. Inilah yang dinamakan dengan the space matrix. Isinya di sini kalau kalian lihat ada pada pertemuan ke-6 kita kemarin ada penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi, bermacam-macam lah. Ini yang kalau konservatif kita bisa lakukan strategi-strategi ini, ada pilihan strateginya ya. Kalau agresif, kita bisa lakukan strategi-strategi ini. Masih ingat tidak yang pertemuan kemarin? Yang 2 minggu, 3 minggu yang lalu ya, kayaknya ya. Defensif yang ada penciutan, divestasi, dan likuidasi. Kalau kompetitif itu bisa integrasi ke depan, belakang, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, agresif, integrasi, penetrasi, pengembangan, kemudian diversifikasi ini bisa masuk ke strategi agresif. Kalau kalian lihat, di sini ada sumbu positif, ada sumbu negatif. Ini yang matematika dasar ya. Tapi ini sebenarnya tidak dihitung-hitung, Ci. Hitung-hitungannya cuman kali-kali sederhana. Nah, sekarang cara gunakannya adalah
cara gunakannya adalah seluruh informasi EV dan IV yang kalian miliki, kalian baca kembali, kemudian kalian lihat di manakah di antara informasi tersebut bisa masuk. Di sini. Contoh, kalau dari informasi kalian mendapati data bahwa, oh saya punya ROI atau pendapatan itu sekitar naik atau turun, terserah, sebut saja, naik atau turun, berapa persen, kalian tempatkan dia di bagian financial position. Kemudian, kalau kalian membaca kembali, oh terdapat perubahan teknologi karena adanya teknologi baru, kalian tempatkan dia di stability position. Oh, ada tingkat inflasi, tempatkan dia di stability position. Ini nanti ada di PPT-nya ya. Kemudian kalau informasi yang kalian mengenai, oh saya menguasai pasar segini persen, nah tempatkan dia di competitive position. Kemudian, industry position. Kalau kalian bilang, oh saya memiliki potensi pendapatan, ini dari informasi yang EV yang kemarin ya, dari catatan-catatan kalian tinggal cocok-cocokkan, yang mana bisa masuk di mana, kayak gitu. Oh, bacaan saya menempatkan, oh ini dia bisa masuk di sini nih. Nah, taruh saja di sini, Kopas, tempatkan dia di sini. Kopas, pindahkan dia ke sini, pindahkan dia ke sini. Oh, loyalitas pelanggan, tempatkan dia di kompetitif. Oh, mengenai stabilitas keuangan di pasar, stabilitas keuangan kalian maksudnya, tempatkan dia di sini. Oh, ada potensi mendapatkan keuntungan baru nih, nah tempatkan dia di sini. Sekarang, sebelum saya lanjut di bagian yang lebih sulitnya, ingat, ambil data dari EV, lepaskan semua pikiran kalian bahwa ini harus eksternal, internal, SW dan O dan T, lepas saja. Yang kita butuhkan cuma list daftar-daftarnya, kemudian kita tempatkan mereka sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Kalau mereka bicara keuangan, tempatkan di bagian keuangan. Kalau mereka bicara potensi keuntungan, tempatkan di industry position. Kalau mereka bicara umpamanya competitive pressure atau tekanan persaingan, tempatkan dia di stability position. Kalau data kalian berbicara mengenai siklus hidup produk, maka tempatkan dia di competitive position. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Sampai di bagian di sini hanya untuk tempatkan data ya. Ini untuk menempatkan data saja dulu. Jangan dulu kita lanjut ke bagian berikutnya. Sampai di sini ada yang bertanya? Halo, ada yang bertanya? Mana Mayang Sari, alis barunya? Iya, Pak. Ada yang bertanya? Tanya Mami dulu. Jadi ini data-data dari EV dan IV, tempatkan kembali lepas kembali dari semua, kemudian tempatkan lagi, sesuaikan kembali. Tanya Mami dulu sebelum kita lanjut. Jadi penggambarannya itu kayak gini ya. Kalian kan mungkin punya data. Kalian punya data yang EV dan IV itu kan, yang kalian tempatkan dia di sini kan, tapi mereka ini semua kan tercluster. Mereka semua berada pada informasi-informasi tertentu. Ada yang pada bidang kekuatan, kelemahan, ini dan itu. Nah, sekarang kita lepaskan semua ini, strength, weakness, kita cueki. Kita kumpulkan mereka saja semua pada list data satu paket utuh gitu. Sekarang tinggal kita tempatkan semua informasi. Kalau di sini kalian dapati employee moral is excellent di kekuatan. Nah, kalau kalian lihat di sini karyawan itu bersemangat dalam bekerja, semangat karyawan ya. Karyawan kami rajin. Nah, kalian bisa tempatkan dia di mana nih? Kalian bisa tempatkan dia di mana? Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau saya lihat di sini, dia kira-kira ini dia bisa masuk ke ini resource utilization atau sumber daya dalam tempat kita nih. Kenapa? Karena di sini ada resource itu, karyawan itu sumber daya. Jadi kita bisa tempatkan dia di industry position. Karyawan kami memiliki semangat kerja yang tinggi. Itu kan kayak gitu.
Jadi ceritanya, lepaskan semua pemikiran kalian dari yang EV dan IV kemarin, maksudnya pembagian-pembagiannya, kita cukup ambil daftarnya, kemudian tempatkan pada masing-masing kolomnya, kuadrannya. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Halo, sudah paham? Selepas ini, jadi selepas perkuliahan ini, karena kan kemarin itu masih ada yang kasus yang Bank Syariah ya, saya akan kasihkan kalian tugas, nanti coba buat kembali, nanti dikumpul ke ketua kelas, siapa ya, Mayang Sari ya, dikumpul lagi di ketua kelas, hari apa ya, Kamis ya, bisa hari Kamis lah ya. Jadi buat analisis SWOT dan analisis space matrix. Jadi data-datanya yang sudah ada, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita tempatkan mereka masing-masing pada bidang yang sesuai. Oke, lepaskan pemahaman atau pemikiran kalian dari SWO dan T tadi. Tempatkan saja. Oh, kalau dia bicara soal rasio-rasio keuangan, tempatkan dia di financial position. Kalau dia berada pada bidang yang lain-lain, tempatkan pada bidang ini. Siklus hidup, loyalitas pelanggan, tempatkan dia di competitive position, dan seterusnya. Berikutnya, kalau belum ada yang bertanya. Nah, langkah-langkah mengerjakannya. Kemudian yang pertama adalah pilih variabel informasi dari evidence yang menjelaskan FP, CP, SP, dan IP. Maksudnya itu yang tadi saya bilang, kita menempatkan semua data pada kolom masing-masing, pada kuadran masing-masing. Oke, ambil, taruh. Ambil, taruh, ambil, taruh. Yang kita baca, oh ini kira-kira dia bisanya masuk di sini nih. Taruh. Kemudian, pilih skala untuk FP dan IP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skalanya 1 sampai 7. Yaitu 1 itu buruk dan 7 itu terbaik. Jadi kita tinggal pilih untuk FP di bagian kiri atas dan IP kanan bawah 1 sampai 7. 1 sampai 7. Kemudian untuk SP dan CP kita kasih dia minus. Jadi kalian yang menentukan. Ingat, strategis itu di sini yang pentingnya kita memikirkan secara bersama-sama, pelan-pelan kita kerjakan, cari pendapatnya orang, tanya bagaimana nih, ada kondisi ini, kira-kira berapa nih kita mau kasih nilai, kan kayak gitu. Kalau sendiri kalian kerja mungkin akan kesusahan. Dalam organisasi ya, beda kalau dalam kasus. Kalau kasus-kasus kan, apalagi final, pasti yang beginian dikerja. Pilih skala untuk SP dan CP, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, sampai minus 7. Kita akan menentukan, memberikan nilai dari memberikan nilai pada setiap yang mereka-mereka yang ada di dalam sini berdasarkan informasi-informasinya ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan skalanya? Untuk FP dan CP, maka kita bandingkan data dengan para pesaing. Untuk SP dan IP, bandingkan dengan industri lain di luar industri perusahaan tersebut bersaing. Contoh, kalau perusahaan kalian atau organisasi kalian atau bisnis kalian berada pada industri makanan, kalian bisa bandingkan dari industri umpamanya otomotif atau industri perhotelan. Kita bandingkan seperti itu. Kemudian jumlahkan seluruh nilai yang diberikan, kemudian bagi dengan jumlah variabel dalam tiap kuadran. Ini ya. Jadi sederhananya dia kayak gini. Mana sih? Kayak gini. Bagaimana ya sederhananya ya? Kayaknya banyak yang akan pusing ini. Saya pakai Word saja ya.
Jadi di sini, mana tadi? Tunggu ya, saya share screen, FPCP, FP, atau jangan pakai ini deh. Saya pakai, mana sih? Tunggu ya. Saya share screen lagi. Ini ada whiteboard sih. Oke. Ini sederhananya ya. Kalian kan ingat tadi di sini ada FP, CP, kemudian apa sih? SP dan IP. SP, IP. Benar kan? Nah, kalau kalian tadi kita kan umpamanya kita sudah ambil, kita punya data-data nih ceritanya. Oh, ini bisa berada pada data ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sorry ya, saya menulisnya pakai tangan tidak langsung. Kemudian di sini 1, di sini 2, 3, 4. Di sini 1, di sini 2, umpamanya ya. Sampai di sini kita penempatan datanya masih bisa dipahami? Iya, Pak. Masih sederhana kan? Masih sederhana kan? Nah, berikutnya kita akan memberikan bobot yang tadi 1 sampai 7 atau -1 sampai -7. Kalau FP dan IP, ingat yang di sini FP dan IP ini dia dia adalah yang positif. Kalau dia CP dan IP yang di bagian sini dengan yang bagian di sini dia negatif. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? -1 sampai -7 maksudnya ya. Kita akan berikan bobot. Maksudnya apa? Ini kan ada item-item 1 2 3 data-data ya, informasinya ada 1 2 3 umpamanya di keuangan, di financial position. Kita tulis di situ. Oh, kita punya keuntungan 5%. Kan di situ. Nah, kita tinggal memberikan bobot +1 sampai +7. Dari 1 yang jelek sampai yang 7 positif, 7 itu sangat bagus, sangat terbaik. Kalian mau tempatkan kalau umpamanya keuntungan kalian naik 5% itu pada bobot berapa? Umpamanya ya. Jadi kalau kalian bilang oh di sini untung. Saya tulis saja di sini untung. Sorry ya, untung, karena saya pakai jari manis saya, untung 5%. Nah, untung 5% ini, kalian mau tempatkan dia berapa? Bobotnya. Sekarang, kan pilihannya dari 1 sampai 7. Oke, saya mau taruh dia di sama dengan 5. Umpamanya ya, kita kasih dia bobot 5, umpamanya ya. Saya punya pendapatan naik umpamanya 3%, saya kasih dia bobot 5, baguslah ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan para pesaing saya masih dapat ini bagus ini 5%. Yang lain pesaing saya ini rata-rata ada di angka 2 atau 1% keuntungannya. Apalagi di masa pandemi. Kalau kalian mau saya 5%, oh ya sudah syukur saya bisa dapat. Makanya saya kasih dia bobot 5. Sampai di sini bisa dipahami? Saya akan pelan-pelan sekali menjelaskannya ini. Dan begitu seterusnya ya. Nah sekarang, pada yang minus, CP dan SP ini, kalau kalian di competitive position ini, di mana sih? Mana tadi? Di CP ini, di CP, SP dan CP, ini sebaliknya kita kasihnya dia mulai dari -1 sampai -7. Pilihannya ya. Pilihannya itu dari -1 sampai -7. -1 itu yang terbaik, ingat, justru terbalik dengan yang tadi. Kenapa? Karena semakin mendekati ke arah 0, itu artinya kan dia semakin bagus, kira-kira kayak gitu. Semakin jauh dari 0, artinya kan semakin besar minusnya kan? Semakin besar keburukannya, kayak gitu. Sederhananya. Jadi -1 kita balik, pola pikirnya terbalik.
minus 1, minus 7. Minus 1 yang terbaik, minus 7 yang terjelek. Nah, sekarang kita memiliki informasi mengenai pangsa pasar. Pangsa pasarnya kita bilang begini. Umpamanya di CP ya, di bagian CP ini kalian mendapati bahwa CP pangsa pasar saya ingat FP dan CP itu kita bandingkan dengan pesaing, SP dan IP kita bandingkan dengan industri di luar organisasi kita. Nanti saya bagikan ini PPT-nya ya, tapi ini sederhananya dia kayak gini aja. Kemudian CP, umpamanya kita bilang, pangsa pasar saya di dalam pasar, umpamanya di dalam kompleks, karena saya adalah usaha laundry, ada 3 pesaing tadi, mesin cuci saya 2 biji, merek saya lumayan bagus, itu kan kayak gitu-gitu. Saya punya pesaing 2 biji dalam kompleks, itu kan kayak gitu. Kemudian pangsa pasar saya dibandingkan dengan para laundry yang lain yang ada di dalam pasar tersebut, itu kira-kira saya menguasai sekitar 25%. Umpamanya ya, kita bilang seperti itu. Artinya apa? 75% diantaranya itu akan dibagi dengan pesaing kita. Laundry-laundry yang dijual, laundry-laundry yang ada dalam kompleks yang sama, tapi mungkin mereka sudah lebih duluan berdiri, atau gimana lah, terserah. Jadi, umpamanya ada satu perusahaan yang bisa 40%, ada satu perusahaan yang mungkin, berapa sih? 35%, umpamanya ya, 40%, 35%. Dan kita cuma 25%. Nah, sekarang, penguasaan pasar sebesar 25% itu bagus atau jelek? Penguasaan pasar bagus atau jelek? Kalau cuma 25%. Jelek, Pak. Oke, kita bilang jelek. Kalau umpamanya Jelek, dari Pak. minus 1 sampai minus 7, dari minus 1 sampai minus 7, minus 1 terbaik dan minus 7 terjelek, kalian mau kira-kira kasih dia nilai berapa? Kalau kita bilang kita punya pangsa pasar 25%, kalian kasih kira-kira dia nilai berapa? Minus 1 terjelek, terbaik, minus 7 terjelek. Minus 5. Minus 5. 5. Oke. Minus 5, Pak. Kita tulis di sini, setengah matinya kalau pakai pasar. Ini saya pakai jari ya, nggak ada bolpenku. Stylusku tidak jelek, tidak jalan, tidak ada baterainya. Minus pasar, pangsa pasar cuma 25%. Ini jelek sekali ya, saya pakai jari ya baru menulisnya di layar laptop. Kemudian kita taruh dia di sini, minus 5. Benar tidak? Benar kan? Nah, sekarang semua itu kita kasih nilai. Semuanya itu kita kasih nilai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Data-datanya ya, kita kasih bobot terus. Kasih bobot. Berapa bobotnya nih? Berapa bobotnya nih? FP dan CP itu, FP dan IP itu positif, SP dan CP itu negatif. Nanti saya akan bagikan ini slide-nya lah ya. Silakan kalian nanti pelajari. Berikutnya, kita sudah selesai kasih bobot. Nah, berikutnya kita jumlahkan, kalian jumlahkan, umpamanya di sini ada yang umpamanya FP ya, kita ambil yang positif saja supaya gampang penjumlahannya. Umpamanya kalian tadi kasih berapa sih di sini? 5 ya. Kita kasih di sini untuk poin pertama itu 5 di FP. Poin pertama 5. Poin kedua kalian kasihnya 3. Poin ketiga kalian kasihnya dia 4. Nah, sekarang 3, 4, 5 kalian jumlahkan, baru kalian bagi 3. Kita cari rata-ratanya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi total data kita jumlahkan semua yang kita sudah kasih angka-angka bobot tadi, kita jumlahkan, baru kita bagi sesuai dengan jumlah data yang kita kasih masukkan. Jadi kalau 6 data, kita bagi 6. Kalau 3 data, kita bagi 3. Yang pasti semua bobot-bobot tadi dijumlahkan dulu, baru kita bagi dengan jumlah data yang kita miliki. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, Pak.
Jadi, umpamanya ya, kalian sudah menjumlahkan nih semua nih, kemudian kalian mendapati bahwa kalian taruh di sini dia 3, ternyata hasil pembagian kalian ya, rata-ratanya tadi kalian dapat 3, di sini 4, dari seluruh data, di sini jumlahnya 4, di sini mana sih? Salah ya, ini minus 4, kemudian di sini minus 3, di sini 4, umpamanya. Itu semua mereka berasal dari penjumlahan, oke, penjumlahan, kemudian kita bagi rata-ratanya, ceritanya ya, minnya. Min dari kita punya data, kalau kalian masih bingung, di statistik itu namanya min. Jadi kita cuma mencari min dari seluruh yang kita sudah kasih bobot-bobot tersebut. Sampai di sini ketika kita sudah memiliki data ini, 3, minus 4, minus 3, dan minus 3, minus 4, minus 3, dan 4 ini, maka kita sudah bisa sampai ke langkah berikutnya. Yaitu mulai nih hitung-hitung. Kemudian pada langkah keempat, itu yang tadi, semua data-data kita tambahkan, baru kita bagi, cari minnya, cari rata-ratanya. Kemudian kita tempatkan nilai-nilai yang diperoleh pada sumbu-sumbunya masing-masing. Kayak gitu loh ya. Kemudian tempatkan 2 nilai pada sumbu X, namanya tarik hubungan, dan 5 dan 6 ini, poin ke-5 dan ke-6 itu deh kira-kira kayak gini. Jadi kira-kira deh kayak gini nanti hasilnya. Benar tidak? Bisa dipahami? Jadi kalau kalian lihat di sini 1134 dijumlahkan 9, benar kan? 424 10. Kan kayak gitu. Minus 4 minus ini minus 13. Tahu? Yang sederhana kan? Jadi kita kasih dia bobot-bobot semua, baru kita jumlahkan. Kemudian kita ingat yang tadi rata-ratanya, benar tidak? Masih ingat rata-ratanya? Iya, Pak. Nah, itu kan di sini minus 13, kita kan akan di sini yang kalian lihat di bagian paling di atas ini, SP average, rata-rata SP adalah ini, rata-rata CP adalah ini, rata-rata IP adalah 3,33, rata-rata FP. Itu yang tadi yang kalian sudah jumlahkan ya. Ini umpamanya di sini 9, kalau kalian perhatikan, 9 dibagi 4 berapa? Kayak gitu loh ya. Karena di sini kan ada 4 data, rasio 1 ini, rasio 2, rasio 3, data-data keuangannya ya. Ada 4 data. Kita memperoleh rating 9. 9 dibagi 4 berapa? Kalau kalian lihat di sini, mana sih 9 dibagi 4? FP kan? FP rata-rata 9 dibagi 4, 2,25. Benar tidak? Benar tidak? 9 dibagi 4. Ini kan bagian paling pertama, kalian lihat bagian paling atas ya. 9 datanya. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Benar kan? 9 dibagi 4, 2,25. Yep. Bisa dipahami sampai di situ? Ini rata-ratanya semua ya. Iya. Nah, sekarang tinggal kalian kasih baku tambah-tambah. Baku tambah antara rata-rata FP dikasih baku tambah dengan rata-rata CP. Kalian akan memperoleh data untuk sumbu Y. Oke? Ini X-aksis, maksudnya sumbu X dan sumbu Y, yang kayak di matematika kita yang dulu-dulu. Jadi rata-rata SP akan kita bandingkan dengan rata-rata IP, ditambahkan ya. Jadi kalau di sini minus ditambah positif, minus ditambah positif. Nah, akan ketemu di sini angkanya berapa. Jadi umpamanya minus 4,33 ini adalah rata-rata. Kan SP ya, kalau kalian lihat di sini stability position, kita dapati dia minus 13. Minus 13 dibagi 3 berapa? Minus 13 dibagi 3 ini minus 4,33 rata-ratanya ya.
Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi ini memang agak panjang, tapi outputnya itu dia akan sangat menyenangkan. Jadi kita tinggal SP dan IP kita tambahkan, CP dan FP kita tambahkan, minus 3 ditambah 3, minus 4,3 ditambah 2,25, maka kita akan memperoleh angka-angka untuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya adalah, sumbu Y-nya adalah di sini, dan sumbu X adalah di sini. Kalau kalian perhatikan, sumbu X itu yang turun sampai ke bawah, benar kan? Itu sumbu X, matematika dasar, benar tidak? Sumbu Y maksudnya, dia naik ke atas. FP dan SP itu adalah sumbu Y, CP dan IP itu berada pada sumbu X. Masih ingat tidak pelajaran yang matematika dasar kita dulu ini? Masih, Pak. Jadi kita tinggal, karena sekarang kita punya begini, angka begini, 0,33. Dia berada pada sumbu X. Artinya dia di mana? Pasti ini di sekitaran di sini kan? Harusnya itu dia akan berada di bagian-bagian di sini kan? 0,33, benar tidak? Iya, Pak. Benar kan? Ada di sekitar sini. Nah, sekarang sumbu Y minus 2,8 dari atas sampai di bawah. Karena di atasnya ini positif, Y positif, yang di bawah adalah Y negatif, tentunya dia akan berada di bawah. Di sini dia 2, kalau 0,8 pasti akan agak lebih sedikit. Benar tidak? Benar kan? Iya. Nah, sekarang kita taruh dia titiknya, kita sambungkan, ini yang kayak gini, tarik ke bawah. Nah, kalian tinggal tarik dia begini, kemudian dia begini, kan? Itu yang paling anunya ya. Jadi kita akan ketemu pada titiknya dia di sini, kemudian kita tarik garisnya dari titik 0 ke arah titik di mana kita mendapatkan data kita tersebut. Kalau kalian lihat di situ, maka oh ternyata kita ternyata apa namanya? Kita berada kita berada pada titik di sini nih. Kalau kalian lihat nih ya, berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kalau kalian ingat, dia tadi adanya dia di sini. Mana sih? Tunggu. Kalau kalian ingat tadi, dia kan 0, di sini nih, kan kira-kira dia kayak gitu. Dia kan berada kira-kira dia di sini. Di sini. Kira-kira kan dia ada di sini, kemudian dia di sini, benar kan? Nah, di sini kan ada titiknya dia di sini. Kemudian kita tarik dia garis ke arah luar, karena dia seperti ini. Maka kita akan temukan bahwa produk kita ini berada pada apa strategi yang kita bisa ambil, bukan strateginya, pilihan strategi yang bisa kita ambil di sini ada 4 macam strategi. Strategi integrasi, 3 strategi, kemudian kita bisa
penetrasi, pengembangan, dan pemilihan produk. Nah, kapan kalian sudah sampai pada sini, sebenarnya sudah selesai itu yang namanya space matrix. Ujungnya adalah ketika kalian berhasil menarik garis ini, oh saya berada pada strategi ini loh, berdasarkan dengan hitung-hitungan yang tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Iya, Kak, bisa. Jadi beragam proses yang kalian mungkin anggap wah, panjang sekali, sebenarnya tujuannya itu cuma untuk menarik garis, kemudian oh ternyata pilihan strategi yang bisa saya ambil, pilihan ya, belum kita bilang mau ambil strategi apa, ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil karena kita berada pada kolom kompetitif. Artinya kita bisa ambil integrasi ke belakang, ke depan, horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, atau pengembangan pasar. Kalau kalian sebaliknya, kalau kalian berada garis yang kalian tarik ada pada kiri bawah, ini pilihan strateginya. Kalau kiri atas, ini pilihan strategi konservatif. Kalau kanan atas, ini pilihan strateginya. Tapi sekarang kalian dari hasil hitung-hitungan kita memperoleh data bahwa kita berada di bagian kompetitif. Bagaimana pilihannya nanti, KSPM nanti akan kita putuskan lebih lanjut. Slide-nya sudah ada kayaknya di Lentera, kalian bisa unduh, tapi dia sederhananya kayak gitu. Selalu yang paling sulit adalah menempatkan semua informasi pada bidang masing-masing, pada kolom masing-masing. Kemudian berikutnya adalah kasih dia data seperti ini. Silahkan kalian rating 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Minus 1 sampai 7, 1 sampai 7, silakan kalian kasih rating, kemudian kalian rata-ratakan, nanti tinggal kita sambung-sambungkan antara SP dengan IP, kita jumlahkan, CP dengan FV kita jumlahkan, maka kita akan temui, kita dapati sumbu X dan sumbu Y muncul, yang sumbunya itu akan muncul. Ketika kalian sudah sampai pada sumbu ini, tinggal kita gambar. Seperti ini, kalian akan ketemu gambarnya dia kira-kira seperti ini. Oh, dia di sini loh, titik ini loh. Artinya X-axis, Y-axis, sumbu X, sumbu Y. Ini angkanya di sini, oh dia sumbunya di sini, artinya dia berada pada kompetitif. Sampai di sini selesailah analisis space matrix. Salah satu analisis yang paling panjang jalurnya kalau di manajemen strategi. Kenapa pakai seperti ini? Mungkin bilang berpanjang-panjang, tapi ini akan amat berguna kalau kalian bilang, oh saya bisa menguasai Pak, saya bisa menjelaskan. Maksudnya sama calon bos kalian, saya bisa melakukan, atau saya tahu, atau saya paham caranya analisis space matrix. Jadi di situ kita bisa menyusun strategi-strategi yang bisa dilakukan organisasi. Saya bisa memiliki kemampuan berpikir strategis untuk kemajuan organisasi. Saya juga menguasai beberapa alat strategis yang bisa kita dimaksimalkan untuk kemampuan atau kemajuan organisasi. Namanya saja apa ya, keunggulan ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Sudah paham semua? Kalau belum paham, bisa baca bukunya. Nanti finalnya itu akan buat seperti ini ya. EV, kemudian space matrix, kemudian EV dan EV, SWOT, dan space matrix. Itu finalnya nanti insya Allah. Open book ya. Jadi silahkan download bukunya, silahkan juga download juga slide yang saya berikan. Semuanya kayaknya sudah ada di Lentera. Bukunya juga, materinya juga. Oh ya, saya lupa. Kabar gembirinya adalah saya punya buku, ini sudah jadi ternyata dari fakultas. Ini buku apa ya? Buku bahan ujian komprehensif. Jadi ini nanti sudah tersedia. Nanti saya mintakan dulu file datanya. File datanya di Wadek 2, Ibu Rahma, karena file datanya itu ada di
di sana di penerbit, supaya nanti saya akan bisa bagikan file PDF-nya kepada kalian. Jadi ya tidak perlu beli sih, walaupun kalau saya tidak tahu dijual atau tidak, tapi yang pasti buat mahasiswa ya, kalau sudah ada filenya nanti akan saya bagikan. Jadi kalau mau ujian kompre, ya baca saja ini. Tipis seperti ini. Dibandingkan bukunya Frater David, karena ini merupakan rangkuman dari bukunya Frater David. Ada Tommy buku, kasihan. Ada nama aku. Jadi ya bisa memudahkan kalian buat ujian komprehensif lah. Bisa baca itu saja. Dan bukannya dari catatan-catatan senior kalian ya. Catatan-catatan itu kadang salah itu. Sembarang tulis. Tapi itu nanti kira-kira akan dibagikan secara gratis. Saya baginya gratis. Pokoknya yang mana yang bisa gratis buat kalian dan memudahkan itu yang akan kita pakai. Ingat, slide-nya ada tersedia di Lentera, silakan mengunduh. Kalau bingung-bingung, silahkan buka kembali. Saya nanti akan mengupload video ini di YouTube. Jadi kalian bisa nonton kembali kalau mau butuh-butuh atau bingung ya. Saya akan upload di YouTube. Jadi mukanya kalian tuh selalu saya upload di YouTube. YouTube-nya saya. Ya, muka-muka balisme itu selalu ada. Ada semua di YouTube saya. Kenapa? Karena kadang untuk mengajar di kelas lain, saya cukup kasih video YouTube yang kali ini saja. Tapi mungkin yang nanti akan berbeda perlakuan lah ya. Tapi kalau bingung, bisa buka kembali slide saya. Bisa juga cari-cari video saya di YouTube. Karena habis ini nanti akan saya upload. Saya sudah merekam, kalau kalian lihat di sini saya ada rekam. Jadi saya ada rekam juga proses perkuliahan, nanti saya upload. Kalian bisa nonton-nonton ulang. Kemudian, ya pokoknya kalau lupa bisa dibalik-balik lah, kira-kira kayak gitu. Jadi sudah berapa pertemuan kita yang kemarin itu sudah ada sekitar 3 atau 4 pertemuan kita kemarin itu sudah saya upload di YouTube. Jadi kalau masih ada lupa-lupa ya. Kemudian mau lihat mukanya masuk di TV, itu ada semua di situ. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita bisa selesaikan atau tutup pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan lebih santai. Kenapa? Karena QSPM cuma satu alat dan tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati usaha kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkesan dan bisa menjadi ladang ilmu bagi kalian. Terima kasih. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi